Bab 481. Tak terkalahkan. Erikin layaknya seorang penyelamat yang berjalan keluar secara perlahan dari lautan petir. Saat dia berjalan keluar, seluruh lautan petir juga mulai menghilang. Langit kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi kecuali permukaan tanah yang rusak. Menghadapi lautan petir ini, pakaian Erikin telah hancur dan menunjukkan ototnya yang kekar. Ekspresi tenang di wajahnya dan temperamen arogan membuatnya terlihat semakin mempesona. Wah, sangat tampan. Bahkan ada beberapa orang sepertinya melupakan situasi mereka dan mulai mengaguminya. Dewa itu memandang Erikin dengan dingin, ekspresi wajahnya berubah. Tidak ada alasan lain, hanya karena sorotan mata Erikin. Seolah-olah tidak menganggapnya, dan menatapnya seperti seekor semut. Perasaan ini membuatnya sangat kesal. Hei, apakah kamu berpikir bahwa mencapai Grand Superior Master dan kamu sudah tak terkalahkan lagi? Sang dewa meraung, aku telah hidup selama ribuan tahun, dan ilmu sihirku tak terhitung banyaknya, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Erikin tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan penuh hinaan. Kamu cari mati. Dewa itu benar-benar marah. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dengan cepat langsung tiba di hadapan Erikin. Di telapak tangannya, ada bola hitam yang penuh dengan kekuatan. Kemudian mendorong ke perut Erikin dengan kuat. Boom! Bola hitam itu meledak di tubuh Erikin disertai dengan suara yang keras. Namun terjadi hal yang mengejutkan. Erikin berdiri diam di tempat, hanya menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Bagaimana mungkin? Wajah dewa tiba-tiba berubah. Sebelum dia bereaksi kembali, tamparan emas Erikin sudah dilayangkan. Piak! Suara yang tajam bergema di seluruh dunia. Saat tamparan ini dilayangkan, dewa yang tadinya merasa tak terkalahkan itu langsung terbang keluar. Wajahnya langsung hancur karena tamparan Erikin. Hilangnya tulang pipi membuat wajahnya menjadi tak berbentuk. Sangat kuat. Setelah semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri dan berseru. Wajah dewa itu berubah menjadi sangat jelek, dia bangkit dari tanah dan mulai meraung, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu sebagai seorang junior bisa menyakiti aku? Apakah fisik emas ajaib benar-benar tak terkalahkan? Bukankah kamu tahu? Erikin akhirnya berbicara. Dewa itu meraung, aku tidak percaya. Emosinya tidak terkendali. Dia membentuk bola hitam lagi di belakang tubuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang langsung berubah, dan mereka tanpa sadar mundur selangkah. Ulangi teknik lama, apakah menurutmu itu berguna? Erikin menatapnya dengan dingin dan berkata. Dewa itu meraung dengan panik, dan bola hitam di belakangnya semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi cakram. Pergi mati. Dewa itu membanting ke depan dengan kedua tangannya, dan bola hitam itu segera menghantam Erikin. Erikin berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatap bola hitam dengan dingin. Tepat ketika bola hitam hendak mendekati Erikin akhirnya bergerak. Melihat kepalan telapak tangannya, cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak, lalu menghantamnya dengan cepat. Boom! Terdengar suara keras, bola hitam itu langsung hancur. Dia bahkan belum mengeluarkan kekuatan yang hebat sudah cukup membuatnya menghilang. Grand Superior Master benar-benar berbeda. Erikin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ringan. Dewa ini benar-benar putus asa, dia tahu bahwa fisik emas ajaib tidak terkalahkan dengan level yang sama, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan di antara keduanya akan begitu besar. Hei, aku pasti akan membunuhmu. Dewa itu mengertakkan gigi. Kakinya tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya terbang sekali lagi. Kemudian dia diam-diam membaca mantra, altar di bawah kakinya tiba-tiba menyala lagi. Dua berkas cahaya hitam menembus ke langit dalam sekejap, dan kepompong hitam mulai berkumpul di sekitar tubuhnya. Ingin meningkatkan levelmu? Erikin tidak bisa menahan diri lalu mencibir, kamu sudah kehabisan cara. Semua umur orang terpengaruh dalam sesaat. Erikin tidak berbicara terlalu banyak omong kosong. Tubuhnya terangkat ke udara, dan kepalan emasnya seperti lingkaran matahari, menghantam kepompong hitam yang berkumpul menjadi satu.
Kepompong hitam yang tadinya sangat kuat, saat ini telah rapuh seperti selembar kertas jendela. Tinju Erikin menghancurkan kepompong hitam ini dalam sekejap. Kemudian lengannya langsung memanjang, mencekik leher dewa itu dan mengangkatnya ke atas. Begitu saja kemampuanmu, Erikin mencibir. Sepertinya biasa-biasa saja. Dewa mulai panik, demi hidup kembali, dia sudah menghabiskan waktu ratusan ribu tahunnya, dia enggan mati begitu saja di sini. Lepaskan aku. Dia berkata dengan penuh ketakutan, aku memiliki banyak kekuatan suci yang bisa ku berikan padamu. Terlebih lagi, altar ini, aku juga akan memberikannya padamu, selama formasinya tidak rusak, kamu pasti akan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Erikin tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Kumohon padamu, lepaskanlah aku. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh dengan permohonan. Hanya orang tak berguna yang akan membutuhkan metode ini. Akhirnya, Erikin berbicara. Apa menurutmu aku membutuhkannya? Erikin mencibir. Dewa berkata dengan ekspresi sedih, maafkan aku, selama kamu memaafkan aku bersedia melakukan apa saja. Tolong, kumohon. Kamu memang tidak seharusnya ada di dunia ini lagi, kata Erikin dingin, lebih baik kamu menyampaikan kata-kata terakhirmu. Dewa itu merasa tidak ada harapan lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu berani meninggalkan namamu. Namaku. Erikin menyipitkan matanya, memangnya kamu memiliki pembantu lain? Berhentilah berbicara omong kosong. Jika kamu seorang pria jantan, sebutkanlah namamu. Teriak Dewa dengan panik. Erikin menatapnya dan mengeluarkan dua kata dengan dingin, Erikin. Mendengar namanya, semua orang tercengang. Pemuda ini adalah Erikin yang membunuh Raja Pan. Dia adalah musuh terbesar negara Pan. Bagaimana bisa? Seseorang berbisik. Dia membunuh Raja Pan, tapi dia menyelamatkan kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu bodoh? Davison Su tidak bisa menahan diri lalu mengutuk, Raja Pan bekerja untuk monster ini, dia memang pantas mati. Bukankah kita tahu dengan jelas siapa yang telah menyelamatkan kita? Kata-kata ini langsung menyadarkan semua orang, membuat semua orang tiba-tiba tersadar kembali. Mereka berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat, terima kasih, pahlawan Qin. Di langit, dewa itu berteriak dengan panik, Erikin, hahaha, aku sudah mengingat namamu. Setelah itu, energi di dalam tubuhnya berubah menjadi aneh. Seluruh tubuhnya mengembang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Erikin sedikit mengernyit, meledak sendiri. Hahaha, bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan melepaskan kalian. Sang dewa meraung. Piak. Namun, pada saat ini, Erikin langsung menamparnya, dan tubuhnya yang mengembang langsung mengering. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.